Halo teman-teman Sosiologi Channel, kali ini, kita membahas tentang analisis geopolitik. Tentunya teman-teman telah mendengar bahwa, belakangan ini, kabarnya Cina dan Taiwan mengalami ketegangan sangat serius, karena Cina tidak ingin Taiwan ada kedekatan dengan Amerika. Hal ini tentu, dikhawatirkan tidak mengulang perang saudara, seperti terjadi tahun 1949. Seperti Rusia dan Ukraina. Pada dasarnya Taiwan dan Cina satu saudara. Kita mundur sedikit ke sejarah. Cina ada dua partai yaitu, pertama Partai Kuomintang, merupakan partai nasionalis, dan kedua, Partai Komunis merupakan partai revolusi Cina. Pada awalnya, partai sayap kanan didominasi oleh Partai Kuomintang Sun Yat-sen, didukung penuh oleh Partai Komunis Tiongkok, terorganisir Marxian. Gerakan ini, memiliki jaringan dengan blok timur yaitu Rusia. Bertujuannya, untuk melawan anti-komunis, blok barat yaitu Amerika Serikat, yang aliansi dengan NATO dan beberapa sekutu lainnya. Setelah meninggalnya Sun Yat-sen pada tahun 1925, ia digantikan oleh seorang sayap kanan, Chiang Kai-shek, yang dikenal sebagai seorang pemimpin militer Tiongkok, petinggi Kuomintang, yang memprakarsai gerakan untuk menggulingkan posisi komunis. Dalam hal ini, Chiang didukung oleh negara-negara blok barat, tentu saja mengacu pada aliansi NATO. Pada bulan April tahun 1927, terjadinya perpecahan kelompok nasionalis dan kelompok komunis, di bawah kepemimpinan Chiang. Kemudian, pada tahun 1949 kelompok komunis dipimpin oleh Mao Zedong, dengan gerakan Bolshevik mengalahkan kelompok nasionalis Chiang Kai-shek. Chiang dipukul mundur, lalu melarikan di ke Pulau Formosa di Taiwan. Memisahkan diri sebagai negara, meskipun bagian dari provinsi Cina. Pada tahun 1979 Amerika mulai membangun diplomatik dengan Cina. Di samping itu, mulai mendekati Taiwan, dengan mengatakan ingin membantu pertahanan Taiwan. Pada tahun 1995 Beijing protes dengan Presiden Lee Teng-hui, setelah mengunjungi ke Amerika. Pemilihan pada tahun 2000 Chiang Kai-shek kehilangan kesempatan pertama kalinya. Pada tahun 2016 Tsai Ing-wen salah satu kandidat perempuan yang memenangkan pemilihan kepresidenan di Taiwan. Pidato pertamanya, mengumumkan memperbaiki stabilitas politik dengan Cina, dengan status quo. Namun, pada saat yang sama, Taiwan melakukan transaksi pembelian senjata dengan Amerika, di bawah kekuasaan Donald Trump, menimbulkan Beijing sangat murka. Belakangan ini, kedekatan Taiwan dengan Amerika mulai lengket, dalam transaksi atau penjualan senjata, dengan wacana mempertahankan keamanan Taiwan. Di bawah kekuasaan Joe Biden mulai memanas, hubungan Cina dengan Taiwan. Cina pun tidak diam, sejak tahun lalu ia mulai latihan di salah satu kepulauan dekat Taiwan. Tahun lalu 2021 Cina mengirim 1000 jet tempur, dan Senin tanggal 30 Mei tahun 2022 pun, mengirim 30 jet tempur canggih, untuk menyangga Taiwan dan Amerika di Laut Cina Selatan. Lalu Amerika mulai masuk di bagian Laut Cina Selatan. Kelompok kapal induk Amerika Serikat yang dipimpin oleh USS Theodore Roosevelt memasuki Laut Cina Selatan untuk mempromosikan kebebasan laut, sambil memperkuat dengan Taiwan. Dari satu sisi, kepulauan ini diklaim sebagai daftar milik Amerika, yang dekat dengan pangkalan militer. Persaingan dunia, atau lebih dikenal dengan Perang Dingin semakin ketat saat ini, usai Perang Dunia I dan II. Perang Dunia II, menentukan peta politik dunia. Setelah Perang Dunia, blok Barat Amerika, dan blok Timur Rusia dan sekutunya, terpecahnya, blok Timur beberapa negara bagian, maka, Amerika dan NATO menjadi terkuat di dunia. Tentu selamanya ini, Amerika ingin negara adidaya yang mendominasi dunia, dengan kekuatan utama militer, ekonomi, kebijakan luar negeri, dan keamanan. Sementara, Cina mulai bangkit dengan kekuatan utama ekonomi yang kapitalis. Dengan sistem politik komunis untuk menandingi kekuatan Amerika, dan ingin membangun kekaisaran yang terkuat di Asia. Beberapa kekuatan utama Amerika di Asia yakni,
Pertama, aktivitas Amerika dengan sekutunya seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan. Kedua, tanggal 15 September tahun 2021 tiga aliansi yakni, Inggris, Amerika, dan Australia membangun kekuatan nuklir di bawah permukaan air kapal selam, dengan mengatakan demi menjaga perdamaian Indo-Pasifik. Ketiga, Amerika juga mengklaim Laut Cina Selatan sebagai bagian darinya, dengan mengerahkan kekuatan kelompok kapal induk AS. Tujuan utama perikanan dan minyak, sekalian, ingin mengembangkan pangkalan militer. Keempat, masalah Uighur Muslim China diperbesar-besarkan, padahal masalah kemanusiaan Palestina, Amerika berdiam diri. Beberapa negara Asia mengalami kekhawatiran, termasuk Indonesia menjadi lahan pemerkosaan kedua kekuatan tersebut. Tentu Cina mulai merasa disiram air panas, maka, Cina mulai memperkuat kekuatan sekutunya seperti, Rusia, Korea Utara, kesamaan ideologi. Amerika murka lagi, kabarnya, Korea Utara membangun kekuatan nuklir, lebih lagi ada praktik-praktik di lapangan. Sebetulnya, India kemungkinan kekuatan Cina, walaupun ada persaingan di Asia. Peran India dengan Pakistan pada tahun 1971, terkait dengan kemerdekaan Bangladesh, sejak itu Amerika memberikan sanksi yang lebih berat terhadap India, hanya Rusia yang menjadi teman setia sejak itu bantu India. Maka, sekarang pun, India-Cina angkat tangan peran Rusia dengan Ukraina, sekalipun didesak untuk mengutuk Moskow. Cina mulai percaya diri, karena kegagalan Amerika di Afghanistan selama 20 tahun, yang melawan kelompok Taliban. Walaupun kekuatan Taliban jauh lebih kecil ketimbang Amerika, namun peran selama 20 tahun Amerika gagal, Taliban menang, menguasai Afghanistan, juga Amerika kekalahan perang dengan Vietnam. Amerika hanyalah pandai memproduksi diskursus-diskursus dan hiperrealitas di media daripada kemenangan di medan perang. Maka, sebenarnya, jika perang Rusia dan Ukraina tidak berakhir, maka awal dari Perang Dunia Ketiga, tetapi perang dihentikan, artinya Amerika dan NATO kehilangan muka, termasuk kehilangan muka di Asia, perubahan peta politik dunia, Amerika juga kehilangan pasar, untuk penjualan senjata-senjata. Rusia dan Cina menjadi tuan di atas muka bumi, termasuk penjualan senjata-senjata. Semoga saja tidak perang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.